Hidup di ibu kota itu merupakan pusat dari suatu negara, dan setiap negara memiliki ibu kota tersendiri. Jika kita mendengar nama ibu kota selalu berisikan beragam cerita dengan betapa kerasnya realita dari banyaknya orang yang tinggal untuk bertahan hidup. Mungkin akan sangat lebih terdengar dengan pembahasan bertubi yang sering disebut perlika-likuan di negeri sendiri. Salah satunya, hal yang cukup sudah tidak asing didengar ialah korupsi. Apa sih yang pertama kali kita dengar kata tersebut? Jelas saja, pada intinya, hal tersebut bisa dilakukan oleh kita semua tanpa disadari. Dari yang ringan ataupun berat, baik di keseharian ataupun kesengajaan yang mungkin bisa saja berlangsung ke ranah perhukuman. Untuk mengenali korupsi, apa sih korupsi itu? Korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Korupsi perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun tempat terjadinya korupsi bisa di berbagai lingkungan, bisa di pemerintahan, sekolah, tempat kerja, bisa juga di tempat tinggal. Adapun faktor kenapa sih bisa korupsi? Menurut teori, itu karena adanya greed atau keseharian, need atau kebutuhan, opportunities atau kesempatan, exposure atau pengungkapan. Lalu, apakah ada cara untuk tidak seperti itu? Tentunya ada. Ada cara untuk bisa menanamkan sifat anti korupsi dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Berebahan tubuh-tubuh lalang, ia tebang Arkidam, jante Arkidam. Dinding tembok hanya tabir embun, lunak besi dilengkungkannya, tubuhnya lolos di tiap-tiap liang sinar Arkidam, jante Arkidam. Di perjudian, di keramaian, hanya satu jagoan, Arkidam, jante Arkidam. Sikap anti korupsi itu memang harus ditanamkan dari dalam diri. Mulai saja dari hal yang kecil. Dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mendisiplinkan diri, selalu berkata jujur, benar-benar mengembangkan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Hal yang paling dasar adalah sebuah kejujuran. Selalu berkata jujur dan tidak pernah berbohong pada siapapun. Jika kita menemukan sesuatu kecurangan, maka kita juga harus tegas untuk menghadapinya. Tidak mencoba untuk berbohong pada siapapun dan dalam kondisi apapun. Mulai dari lingkungan keluarga, tetangga sekitar, sekolah, dan sampai dengan pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Memberikan diri secara penuh kepada tanggung jawab juga merupakan sifat anti korupsi. Saat diri kita ikhlas dan bertanggung jawab pada sebuah tugas, maka kita akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Selain juga harus bisa mengelola waktu dengan baik, semisal datang tepat waktu saat janji dengan seseorang. Kita juga harus menghindarkan bentuk-bentuk korupsi, di antaranya penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Contohnya, mobil dinas yang ditujukan untuk pekerjaan negara malah digunakan untuk pribadi dan keluarga. We can change the world and make it better. Let's change the world country together.